Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur. Bagaimana kabarnya? Semoga sampai semua baik-baik saja, dulur-dulur. Di video kali ini, alhamdulillah saya diundang sama Pak Jamaluddin. Nah, ini Pak Jamaluddin ini sebagai Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila. Nah, ini acaranya apa aja, Pak? Ya, alhamdulillah pada hari ini tanggal 18 Desember, di mana 18 Desember adalah Hari Pekerja Migran Internasional atau International Migrant Day yang diperingati oleh para pekerja migran di seluruh dunia. Dan di sini kami dari Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila dalam peringatan hari ini kita akan meluncing Pusat Informasi Kerja dan Pusat Bantuan Hukum bagi pekerja baik dalam maupun di luar negeri. Lokasinya di mana ini, Pak? Ini lokasinya di Ruko Nirmala Square, Kota Tegal. Ya kan, fungsinya adalah bahwa diharapkan bahwa Pusat Informasi Kerja ini bisa menjadi tempat untuk konsultasi bagi calon pekerja yang ingin mendapatkan informasi kerja yang baik dan benar, dan kemudian Pusat Informasi Kerja itu sebagai diseminasi informasi untuk penyebaran informasi terkait dengan lapangan-lapangan pekerjaan atau lowongan-lowongan kerja. Nah, kemudian Pusat Bantuan Hukum ini adalah untuk membantu terkait dengan kebutuhan akses to justice, akses keadilan teman-teman pekerja yang mereka ketika mengalami masalah mereka harus ngadu kemana. Nah, ini kita menyediakan ini. Termasuk yang tadi juga ketika orang selama ini membutuhkan informasi sebenarnya ada yang job di PT mana sih? Selama ini kan agak kesulitan. Benar, Pak. Nah, kita menjembatani karena apa? Kita akan bekerja sama dengan Kadin, kita akan bekerja sama dengan PP2MI, kita akan bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi perusahaan-perusahaan yang resmi dan terdaftar. Nah, job-jobnya itu yang kita sebarluaskan supaya mereka tidak terjebak pada calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Betul, Pak. Luar biasa. Buat dulur-dulur. Nanti ada nomor yang bisa dihubungi ya, Pak? Ada ya, nanti kita akan publikasikan dan kita akan sebarkan melalui media sosial maupun media elektronik. Berarti ini tuh semacam wadah ya, Pak? Wadah migran ya, Pak? Iya, betul. Berarti ada keluhan apa bisa diomongin bisa di sini, Pak, ya? di sini, dan juga kemudian nantinya juga bukan hanya Pusat Informasi Kerja ataupun Pusat Bantuan Hukum, tetapi juga nanti tempat pelatihan kewirausahaan. Luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang memang mereka sudah bekerja, mereka kemudian bingung hasil kerjanya itu mau diapain, mau usaha bingung. Nah, di sini kita mendorong kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dengan pemerintah, Kadin, Apindo, pengusaha yang lain untuk kemudian ayo bersama-sama kita bikin pelatihan kewirausahaan. Bagaimana pelatihan literasi keuangan untuk kemudian menggunakan uang hasil kerjanya untuk ekonomi produktif. Gitu. Luar biasa. Ini gedungnya teman-teman, ini mau peresmian berarti peresmian ya, Pak? hari ini, dan ini sebagai pilot project karena nanti gedung ini juga akan dibuat di beberapa wilayah seluruh Indonesia di mana di situ ada markas-markas pemuda Pancasila berada agar kerja-kerja daripada pemuda Pancasila ini bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Ada nilai manfaat yang bisa dirasakan. Luar biasa banget, teman-teman. Kita lanjut acara ya, Pak? Siap, oke. Terima kasih banyak, Pak, waktunya. Siap. Kepala Sebandan Utama Makassar. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, terima kasih telah hadir di tempat yang berbahagia. Hari ini tanggal 18 Desember adalah Hari Pekerja Migran Internasional atau yang lebih terkenal dengan sebutan International Migrant Day, di mana bahwa hari ini seluruh pekerja migran di seluruh dunia memperingati Hari Pekerja Migran Internasional ini. Dan hari ini Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila meluncing Pusat Informasi Kerja, Pusat Bantuan Hukum di tanggal yang sangat spesial ini. Dan kita berharap ini menjadi kado bagi para pekerja migran dan bisa merasakan manfaat dari adanya Pusat Informasi Kerja dan Pusat Bantuan Hukum ini. Diharapkan bahwa di Kota Tegal ini adalah sebagai pilot project
dan akan dibangun pusat-pusat informasi kerja dan pusat bantuan hukum Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila di seluruh Indonesia. Karena saat ini pun Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila di beberapa negara termasuk di Arab Saudi, teman-teman juga ikut merayakan hari besar ini. Dan kita berharap kita bersama-sama memajukan agar kemudian ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, oke, tetap semangat. Pancasila, amin. Pancasila, amin. Pancasila, amin. Merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan merayakan hari ulang tahun Bapak Ketua Umum kita, Bapak Yapto Suryo Sumarno, pada tanggal 16 Desember. Dan kemudian juga kita merayakan ulang tahun Hari Pekerja Migran Internasional 2021. Jayalah pekerja migran, jayalah Indonesiaku. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, doain dulu dong. Dimulai dengan doa supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kepada Ustadz Hadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pekerja Migran Internasional. Hari Pekerja Migran Internasional itu kita lakukan karena pada tanggal 18 Desember tahun 1950 dibuatlah Konvensi Internasional tentang Perlindungan Migran Indonesia. Seluruh dunia, bukan Indonesia ya. Nah, maka kita merayakannya sebagai sebuah bentuk kemenangan dalam rangka memanusiakan pekerja migran Indonesia yang selama ini dianggap sebagai objek. Nah, insya Allah ke depan mudah-mudahan lebih baik. Amin. Kemudian kita juga dengan semangat Migran Day 2021, ada banyak kasus-kasus yang terjadi, mudah-mudahan segera selesai. Dan terakhir ada 50 orang kapal tenggelam di Malaysia, TKI yang unprofesional, mudah-mudahan semua bisa selesai dengan pemerintah mencari solusi yang terbaik. Kemudian terhadap masalah-masalah pekerja migran kita semuanya dimanapun berada, kita mendoakan untuk kita dan untuk semua teman-teman pekerja migran Indonesia dimanapun berada supaya kita semua diberikan keberkahan. Sekaligus untuk Ketua Umum kita Pak Yapto Suryo Sumarno, semoga panjang umur, berhati, lancar segala urusan dan memimpin organisasi Pemuda Pancasila dengan baik dan amanah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai, kita berdoa supaya kita diberikan keberkahan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin abadan abada. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Pak Ketua untuk memotong tumpang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pada hari ini kita kedatangan tamu spesial ya dari Abjati nih, kawan. Apalagi kita termasuk bahwa kita juga akan ada MOU dengan anggota Abjati dalam rangka penempatan tenaga kerja ke beberapa negara, Malaysia, Taiwan dan ini. Nah, semoga ini bisa lancar. Dan bagi teman-teman yang nanti baik ponakannya, adiknya yang membutuhkan tenaga kerja bisa ikut daftar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Kuenya. Nah, ini biar Pak Kosar makannya banyak ini. Telur asin, Iya, spesial. Rebus. Telur, tahu. Semuanya. Tahunya wis biar Pak Kosar makan banyak. Takbir. Pura-pura. Nah. Urap dan pepaya. Waduh. Oke, Pak Kosar. Semoga berkah Pak Kosar. Terima kasih. Sama yang baik, melindungi, mengayomi. Kepada para tamu undangan, pada hari yang istimewa ini, pada malam ini, tanggal 18 Desember 2021. Terima kasih kepada Bapak BP 2MI Semarang, Bapak Pujiono. Terima kasih atas kehadiran dan para rekan tamu undangan sekalian. Baiklah, untuk mempersingkat acara, langsung kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
hidup berani mati, Pancasila abadi, Pancasila abadi, hidup tekad kami, hidup berani mati, Pancasila abadi, sekali layak terkembang, surut kita berpantang, itu semboyan perjuangan, esa hilang dua terbilang, Pancasila abadi, itu tekad kami, hidup berani mati, Pancasila abadi, Pancasila abadi, itu tekad kami, hidup berani mati, Pancasila abadi, Pancasila abadi, Pancasila Terima kasih para hadirin. Dipersilakan untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada hadirin yang kami hormati semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Dengan yang lain dalam konteks apapun itu adalah sinergi pentahelix tadi. Ada 5 komponen yang harus saling ini. Bener gak sih pusat informasinya ini? Kontrol media, kontrol masyarakat perlu dilakukan. Dan juga teman-teman yang nanti terkait ketika ada informasi ini disebar kepada perusahaan, unsur bisnis juga harus terlibat. Silahkan tanda tangannya, apapun yang dibuat meresmikan pusat informasi ini nanti bisa disampaikan kepada komponen-komponen yang lain dalam kerangka pentahelix tadi. Kemudian satu hal lagi, MOU antara BP2 dengan Pemuda Melayu. Terima kasih dari Pemuda Melayu datang ke Kota Tegal juga. Tegal bukan termasuk Melayu ya? Melayu. Artinya ini nanti juga bisa berkembang, muaranya sama. Di level ini Pemuda Melayu termasuk bagian dari komunitas juga yang ingin memberdayakan pengalaman kerja. Saya mengalami betul bagaimana para pencari kerja yang harus dididik tidak hanya skill-nya, tapi juga attitude-nya, juga knowledge-nya. Yang lebih penting lagi adalah mentalitasnya juga. Banyak persoalan yang terjadi, kesempatan sesempit apapun ada, tapi yang sempit itu ini nggak mau diambil karena pencari kerja sekarang, generasi muda sekarang pengennya jalan pintas. Terlalu banyak makan mie instan, orang gelem rekoso, orang wani perih. Pengennya langsung dapat uang banyak, kerja penak dengan semboyan muda poya-poya, tua kaya raya, kemudian mati masuk surga. Harapannya kan seperti itu, mentalitasnya juga harus dididik juga. Jadi ketika kita menyiapkan para calon PMI, dari sisi keterampilan lengkapi juga dengan attitude-nya, tambahi juga dengan knowledge-nya. Ini suatu yang branding, nggak bisa dilepas-lepas nih, knowledge, skill, dan attitude. Skill pun sampai ke yang soft skill maupun hard skill. Saya kira itu saja, nanti dilanjutkan Mas Jamal karena saya baca di randolnya ada orasi budaya gitu. Saya mengawali orasinya, saya bisa sampai lama tapi nggak enak ada Pak Puji juga. Baik, saya kira itu Pak Puji PR kita bersama, saya sudah punya kontaknya, jangan lupa sering kontak dengan saya untuk bagaimana kita sungguh-sungguh bisa membangun sinergi khususnya yang terkait dengan pekerja migran Indonesia. Terima kasih. Kalau ada yang kurang pas dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Pak Jamal dan jajaran pengurusnya nanti bisa berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama dengan terutama karena menyangkut pantun Jawa begini Pak. Nah,
kopak siji segone pro. Menawi puji lepat nyuwun paham bro. Paham nggak? Nggak paham Pak? Bahasa Indonesia nanti biar Pak Jamal aja. Ya, maksudnya nanti kita dengar sendiri apa itu orasi budaya beliau. Padanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih. Yang saya hormati Pak Pujiono, Kepala BPDWMI Semarang. Yang saya hormati Bapak Heru Setiawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tegal. Saya hormati kawan-kawan dari Pemuda Melayu yang jauh-jauh sudah hadir. Saya hormati kawan-kawan jajaran pengurus Badan Guru dan Pengurus Pusat Badan Guru dan Pekerja Pemuda Pancasila. Kemudian juga hadir Ketua AJMI, Ketua B2P3 Brebes, kemudian Abadi, kemudian Saudara Akar Mujakar, Ketua B2P3 Pemalang, dan teman-teman hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari yang sangat berbahagia, kita merayakan International Migrant Day atau Hari Pekerja Migran Internasional. Hari di mana dirayakan oleh teman-teman pekerja migran di seluruh dunia. Dan momentum di Hari Pekerja Migran Internasional ini, marilah kita merefleksikan diri sejauh mana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pekerja migran. Kita melihat masih adanya pelemahan dalam hal ini perlindungan yang diberikan pemerintah akibat kurangnya implementasi seperti amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang saat itu mengamanatkan agar ada aturan turunan sampai saat ini belum dilaksanakan. Dan situasi ini diperparah oleh putusan MK dengan keputusan inkonstitusional bersyarat. Dan ini selama 2 tahun ini justru memperparah situasi ini. Karena apa? Ini jadi panjang lagi. Situasi normal saja pemerintah belum serius. Makanya sangat wajar kalau kemudian yang muncul adalah persoalan-persoalan. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Puji, masalah ABK, aturan turunannya sampai sekarang masih gontok-gontokan antara lintas kementerian ini. Artinya apa? Bahwa pemerintah adalah bagian dari permasalahan itu. Karena apa? Melakukan pembiaran. Ini kritikan Ibu Medan ini. Seharusnya ini keseriusan pemerintah melihat korban-korban yang terus bergelimpangan adalah dengan mewujudkan aturan turunan peraturan pemerintah agar itu bisa diwujudkan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran secara komprehensif. Untuk itu, Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila hari ini kita meresmikan pusat informasi kerja bagi buruh dan diantaranya adalah pekerja migran. Kenapa kita mesti ikut hadir dalam memberikan informasi? Sosialisasi di dalam undang-undang itu adalah kewajiban daripada pemerintah, kemudian juga dari kewajiban daripada perusahaan. Ini ada Pak Joni, saya lupa menyebutkan. Nah, ya kan, dari Abjati. Tugas pemerintah dan tugas daripada perusahaan penempatan itu hukumnya wajib. Lalu kita sebagai badan buruh adalah bagian daripada peran serta masyarakat untuk memberikan informasi. Padahal di situ amanatnya jelas bahwa informasi harus sampai di desa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah teman-teman ketika mendapatkan informasi untuk bekerja ke luar negeri mereka dapatkan dari desa? Tidak. Kita hadir untuk membantu pemerintah. Tadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Puji. Kalau informasinya nggak benar, maka hasilnya juga pasti bermasalah. Contoh-contoh sudah ada.
bagaimana kasus-kasus penipuan itu terus berlangsung. Karena apa? Mereka tidak bisa mendapatkan informasi. Karena apa? Informasi adalah hak dasar yang harus dimiliki oleh para pekerja migran. Kalau informasinya benar, lagi-lagi. Nah, bagaimana untuk mendapatkannya? Maka kita B2 B3 akan membuat pusat informasi kerja di mana ada pemuda-pemuda Pancasila, markas-markas pemuda Pancasila ada, kita akan dorong dibuat pusat-pusat informasi ini. Ya, caranya bagaimana? Nanti kita akan berkoordinasi, bekerjasama dengan teman-teman pemerintah, baik itu dari BP2MI maupun dinas-dinas terkait, dan juga peran daripada perusahaan penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pelatihan kerja. Karena informasi-informasi ini yang harus diberikan ke masyarakat, dan supaya apa? Dapat diakses secara mudah. Karena saat ini informasi ini mahal. Berdasarkan hasil penelitian, informasi teman-teman banyak mendapat informasi dari calo, kemudian dari temannya yang pulang, kemudian mereka yang memang dapat dari pemerintah itu masih sangat sedikit. Artinya apa? Ini yang perlu terus ditingkatkan. Yang kedua, peresmian pusat badan hukum bagi buruh dan pekerja ini bicara terkait dengan akses justice, akses keadilan bagi teman-teman yang mereka masih sangat sulit untuk mendapatkan keadilan. Ada mereka sampai saat itu masih bingung harus mengadu kemana. Maka kadang-kala ketemunya tidak jelas, ya kan, hasilnya pun akhirnya tidak jelas. Pendampingan. Nah, nantinya Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila akan membuat pelatihan paralegal, pendampingan terhadap pekerja migran. Nanti ini PR-nya Pak Salim untuk membantu membuat silabus segala macam. Apa ini? Nah, pusat bantuan hukum ini nanti juga sama akan dibuat di beberapa daerah. Dan kita juga akan membantu pemerintah sama membuat satgas-satgas di perbatasan. Teman-teman di Batam kemarin kita sudah diskusi dengan Ketua MPW Bang Banjir Simbarmata. Kemudian di perbatasan nanti kita akan bekerja sama dengan pemuda Melayu, karena teman-teman dari pemuda Melayu juga di daerah perbatasannya banyak sekali melakukan pendampingan terhadap pekerja migran ilegal yang dari Malaysia. Nah, di MOU ini yang dengan EBD dan pemuda Melayu, kita akan melaksanakan diskusi-diskusi kebudayaan. Kita tahu teman-teman para pekerja migran ini kalau sudah sampai di Hong Kong, sudah sampai di Malaysia, sudah sampai di Singapura, kadang kan masih lupa tentang budaya kita. Mereka sudah berubah. Nah, untuk mengingatkan kembali jati diri bangsa kita, pemuda Melayu dan Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila, insya Allah nanti kita akan rencana keliling ke beberapa negara untuk melakukan diskusi kebudayaan, dan juga bagian daripada membantu pemerintah dalam hal ini menjadikan pekerja migran sebagai duta wisata. Kita akan bekerja sama dengan Menterian Pariwisata. Nah, ini yang kita perlu, nanti kita dengan pemuda Melayu, kita sama-sama menghadap Menteri Pariwisata, lupa namanya siapa? Oh, Sandiaga Uno, ini pasti ketemu lupa ya. Nah, itu. Jadi harapannya kemudian kita mengajak seluruh elemen ya, nanti bukan hanya pemuda Melayu ya, nanti kita terus seperti yang dilakukan oleh pemuda Pancasila bekerjasama dengan pemuda UMNO di Malaysia, melakukan diskusi-diskusi dan kemudian bersama-sama membangun perlindungan. Dan ke depan B2P3 juga akan melakukan MOU dengan Malaysian Trade Union Congress dalam rangka perlindungan bagi para pekerja migran kita yang mereka mengalami persoalan-persoalan di Malaysia. Dan momentum di Hari Pekerja Migran ini tadi sudah disampaikan, ayo kita bersama-sama bersinergi dengan pemerintah, kemudian dengan berbagai unsur ya, karena persoalan pekerja migran ini sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan tapi juga para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, karena mereka lah yang kemudian selama ini menjadi rujukan bagi teman-teman ketika mereka mengalami masalah, terutama teman-teman di berbagai negara.
Kemudian tak lupa kita juga mengingatkan kontribusi maksimal teman-teman, tapi kontribusi maksimal perlindungan minimal. Nah ini yang perlu kita ingatkan, karena tadi sampaikan bahwa benar yang dikatakan Pak Budi, devisa yang dihasilkan oleh pekerja migran ini dalam 1 tahun bisa mencapai 159 triliun. Dan ini sangat jauh berbeda dengan Filipina yang mereka bisa mendapatkan 600 triliun dalam 1 tahun. Ini ada persoalan tadi disebutkan Pak Budi, masalah kompetensi. Padahal kita kritik ya, ini untuk Menteri Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja sejak Hanif Dakiri, kemudian sekarang ini Bu Ida Fauzia, sudah berapa BLK komunitas yang dibangun? Sudah berapa ya hasilnya yang sudah hasil daripada ini, sudah berapa dana yang dikeluarkan, apakah sudah sebanding dengan hasilnya? Ini harus disoroti oleh teman-teman. Dalam 2 tahun atau sejak zamannya Pak Hanif itu sudah sekitar hampir 2 triliun dana BLK komunitas. Hasilnya seperti apa? Jadi momentum pekerja migrannya ayo kita jadikan refleksi dalam rangka kritik membangun. Karena persoalan ini kemudian dalam program pemulihan ekonomi nasional membantu pemerintah seperti apa yang diamanatkan oleh Pak Jokowi, tugas-tugas perwakilan kita untuk kemudian membuka lapangan-lapangan pekerja ini juga menjadi PR, terutama pemerintah kita. Ini seperti yang dikeluhkan tadi oleh teman-teman Korea, bisa E8 kita sudah dari 5 ini bisa manufaktur, fishing, kemudian konstruksi, agriculture, satunya jasa. Ini yang 3 hilang, tinggal 2. Ini jadi PR Pak. Harusnya ini kan jadi momentum. Dan saya kemarin membaca berita sangat kaget. Visa agriculture saat ini diakses oleh Thailand, kemudian terbaru itu adalah Afghanistan. Afghanistan sendiri. Sebelumnya Timor Leste. Indonesia dengan gagahnya Dirjen Bina Planta mengatakan tidak merekomendasikan. Ini kan sangat aneh gitu loh. Korea yang cenderung adalah negara yang memberikan perlindungan itu justru tidak direkomendasikan. Tapi justru ABK yang banyak masalah justru direkomendasikan. Ini sangat aneh sekali. Seharusnya ini kan peluang, apalagi Indonesia ini kan adalah negara pertanian, terutamanya agriculture ini. Ini harusnya menjadi peluang dalam rangka kemudian mengurangi pengangguran, karena kita tidak bisa memungkiri bonus demografi kita ini angkatan 2018 sampai kemudian 50 ada 200 juta, dan kita tahu sejak pandemi COVID ini ada sekitar 2 kali lipat angka pengangguran ini, dan salah satu solusi adalah bagaimana menempatkan pekerja migran ke luar negeri. Tadi disampaikan bahwa oleh Pak Kadis bahwa kemiskinan itu yang kemudian menjadikan orang berangkat ke luar negeri. Sebenarnya bukan hanya kemiskinan saja, tapi selama terjadi perbedaan penghasilan gaji, kita tahu pabrik-pabrik sini standar gajinya berapa, 1,2, 1,8, 2 juta. Kita membandingkan teman-teman yang mereka bekerja di Jepang, Korea, ya kan, itu sangat berbanding. Tapi sangat disayangkan, lagi-lagi pemerintah tidak serius. Peluang dari Jepang 70.000, sekarang yang baru diberangkatkan berapa Mas Hamid? 600. Dan ini menjadi PR kita Pak Puji. Padahal ini kalau digarap ini sangat luar biasa. Maka dari itu saya berharap sekali lagi bahwa momentum Hari Pekerja Migran ini kita jadikan refleksi untuk melakukan perbaikan ke depan, baik itu di penempatan maupun di perlindungan. Penempatan juga bagian dari perlindungan sekali lagi. Untuk itu saya berharap sekali lagi kepada pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini dan bersama teman-teman dari Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila bersama-sama bersinergi untuk membangun perlindungan pekerja migran yang lebih baik. Sekali layar terbang, sudah tidak berkata. Pancasila, 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 merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga perwakilan
PM untuk menandatangani. Ya, silakan difoto ya. Sudah di stempelnya. Ya, penandatangan sudah dilakukan. Mudah-mudahan ini berkah ya buat kita semua sebagai bagian wujud dari Hari Perdagangan Nasional. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Silakan diserahkan ya. Bersama-sama. Ya, sekali lagi. Sini Pak. Ya. Senyum. Ya. Ini kedua. Ya, sekali lagi. Foto. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Terima kasih teman-teman dari PM. Silakan Pak Joni, mobilnya Frans. Nah, ini lagi. Ini baju lagi kan ya? Ganti tempat saja. Ya. Monggo yang mau foto lagi? Ya, sudah ditandatangani, semoga berkah. Silakan ya saya menyerahkan. Semoga berkah ya. Sudah. Baik.